الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha amma ba'da. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu kegiatan, yaitu thalabul ilmi, di mana hari ini atau malam hari ini kita berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita pada malam hari ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita semakin bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Dzikrullah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita kembali untuk mengkaji tafsir Al-Quran, yaitu pada malam hari ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 120. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang membawa Al-Quran bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 120, atau yang membawa Android, Al-Qur'annya dibuka ya, aplikasi Qur'annya dibuka, Al-Baqarah ayat 120. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara. Walan tarda, dan tidaklah ridho atau rela angka kepadamu
al-yahudu walan nasara, siapa yang tidak ridho kepada kalian, kepada kamu, kepada umat Islam, al-yahudu walan nasara, al-yahudu wan nasara, ya. Jadi di situ khitabnya atau ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi para ulama mengatakan, ahli tafsir sepakat bahwa semua yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berlaku bagi umat Islam. Maka di sini Ibnu Jarir mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, qala Ibnu Jarir, wa laysatil yahudu ya Muhammad walan nasara biradiyatin anka abadan. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka tidak akan rela kepada kalian abadan, ya, selamanya. Selamanya itu berarti sampai hari kiamat. Nah, ini secara tidak langsung menolak pemahaman yang beredar pada hari ini bahwa semua agama sama, ya. Kalau panjenengan Bapak Ibu atau kita sebagai seorang muslim, kemudian kita juga mempunyai pemahaman yang sama dengan mereka yang mengatakan semua agama sama, maka pemahaman kita atau pemahaman yang seperti itu bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 120. Ya. Karena Allah melanjutkan firman-Nya, hatta tattabi'a millatahum. Ya, yaitu mereka tidak akan ridho, orang-orang Yahudi dan Nasrani, kepada kalian hatta tattabi'a millatahum, sampai apa? Kalian mengikuti millah. Millah itu tariqah. Di dalam tafsir As-Sa'di, al-millah bermakna at-tariqah, metode atau jalan, ya. Tariq itu apa? Jalan. Atau millah, arti yang lainnya adalah tariqatul hayah, ya, jalan hidup, ya, jalan hidup. Jadi metode atau tariqah, jalan kehidupannya, jalan hidupnya, atau dalam bahasa yang kita kenal way of life, ya, jalan hidupnya. Orang hidup itu punya jalan. Nah, jalan hidupnya itu namanya millah, ya, millah. Maka di sini dikatakan hatta tattabi'a, yaitu sampai kalian ikut. Allah tidak mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan hatta tadkhulu fi millatihim. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Ini salah satu poin di dalam ayat ini, ya. Poin penting, yaitu apa? Allah tidak menggunakan kalimat sampai kalian masuk terhadap
agama mereka. Ya. Allah tidak mengatakan orang-orang Yahudi tidak akan rela kepada kalian sampai kalian masuk terhadap agama mereka, bukan. Akan tetapi di sini dikatakan hatta tattabi'a, yaitu sampai kalian mengikuti agama mereka, mengikuti tata cara mereka, mengikuti gaya hidup mereka. Ya. Jadi Allah tidak mengatakan sampai kalian masuk terhadap agamanya, enggak. Ya. Artinya apa? Sampai kita merubah agama Islam masuk kepada agama Yahudi dan Nasrani, tidak. Tapi di sini Allah mengingatkan mereka itu, ya, sebagaimana yang pernah dan sering saya sampaikan, mereka memiliki satu tujuan agar mereka itu menguasai apa? Menguasai umat Islam, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, ya, dan seluruh aspek kehidupan umat Islam ini ingin mereka kuasai. Sehingga umat Islam ini mengikuti orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, ya, dari apa? Dari thariqah atau metode atau gayanya di dalam kehidupan sehari-harinya terkait masalah politik. Ya. Umat Islam mengikuti tata cara hidupnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Jadi sesuai dengan Al-Quran, tidak masuk kepada agamanya, ya, tidak merubah agamanya, tidak merubah agamanya Islam menjadi agama Yahudi dan Nasrani, tidak, tapi mengikuti pola hidupnya, gaya hidupnya, lifestyle-nya, ya. Nah, apakah hari ini umat Islam sudah seperti itu? Pertanyaan ini ternyata panjenengan sudah bisa menjawab, ya. Berarti saya tidak panjang lebar untuk menjelaskannya, ya. Berarti sudah paham. Karena apa? Memang hari ini Allah mengatakan hatta tattabi'a millatahum, sampai mereka umat Islam mengikuti gaya Yahudi dan Nasrani, yaitu dari cara politiknya, ekonominya, pendidikannya, sosial, budayanya, ya, semuanya mengikuti. Insyaallah. Maka ayat ini turun pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ingin ta'liful qulub. Ingin apa? Membangun sebuah toleransi, ya, toleransi beragama. Ingin supaya menjaga hubungan antara Rasulullah, para sahabat, umat Islam dengan Yahudi dan Nasrani di Madinah. Terkait ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu perintah, yaitu Rasulullah sudah saatnya menghadap kiblat, ya. Kiblatnya bukan lagi Masjidil Aqsa, yaitu tempat di mana orang-orang Yahudi beribadah, menghadapkan dirinya di tembok ratapan. Akan tetapi Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan kiblat, ya, sholat menghadap kiblat itu adalah di Masjidil Haram, yaitu di Ka'bah. Tapi karena di Madinah ini
Rasulullah hidup berdampingan dan banyak masyarakat di Madinah itu beragama Yahudi dan orang-orang Nasrani Bani Najran, ya. Yahudi ada Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, ya. Bani Quraidah, banyak Yahudi sangat kuat di Madinah. Begitu juga orang-orang Nasrani Bani Najran. Pada saat itu Rasulullah merasa tidak enak. Kenapa? Karena mereka orang-orang Yahudi itu sudah senang Rasulullah pada saat hijrah, kemudian sholatnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Selama berapa? 8 bulan, tidak sampai setahun. Begitu di Madinah, ya, selama 8 bulan datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kiblat. Kiblatnya umat Islam yaitu Masjidil Haram di Mekah. Dan memang Rasulullah sangat senang. Karena ketika Rasulullah menghadap ke kiblatnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, Rasulullah tidak merasa tenang hatinya. Rasulullah selalu berdoa. Rasulullah lebih mencintai Ka'bah, lebih mencintai apa yang sudah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sampai di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dikatakan faja talaba ma yurdihim wa yuwafiqihim. Ya Muhammad, ya, di dalam hadis di dalam riwayat ini disebutkan ya Muhammad. Artinya ayat ini secara tidak langsung memerintahkan kepada Rasulullah, tinggalkan fada' ma talaba yurdihim, tinggalkan apa yang mereka minta, wa yuwafiqihim, atau mereka menuntut agar supaya dipenuhi keinginan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, ya. Kalau bahasa Surabaya, wis salah, ayo wis supaya podo sama kita menghadapnya, ya, sembahyangnya, ibadahnya itu sama. Jadi kita menghindari konflik, biar rukun, adem, ayem, tentrem, ya. Sudahlah, tidak usah kamu mengubah atau merubah kiblatmu. Sudah, kita sama, ya. Nah, Rasulullah apa? Menghadapi kondisi seperti itu, merasa ini harus ada toleransi, harus ada apa? Satu sikap untuk memang menjaga kebersamaan ini. Tetapi Allah menegaskan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah menegaskan sekali lagi, ya Muhammad, tidak akan pernah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu rela kepadamu sampai kamu mengikuti tata cara mereka. Jadi tidak pernah, Pak, tidak pernah, Bu, mereka itu, ya, rela terhadap umat Islam, tidak pernah. Ya, mereka pasti ingin unggul di dalam masalah jabatan, masalah kekuasaan, masalah ekonomi. Ketika umat Islam mendapatkan kemenangan, seluruh orang Yahudi dan Nasrani di dunia ini, mereka tidak rela terhadap umat Islam. Mereka merasa sesak dadanya, mereka merasa sempit hatinya. Kenapa? Mereka melihat umat Islam menang. Kalau umat Islam menang, ini jelas kita ini hancur ini, ya. Mereka khawatir dan mereka tidak mau umat Islam itu berada pada puncak kejayaannya. Ya, maka di sini ayat ini memberitahukan kepada umat Islam bahwa kita tetap memberlakukan satu ayat yang sudah kita hafal, ya, dari kecil, dari TK sampai sekarang, lakum dinukum waliyadin. Ada
aturannya di dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu, bagi kami, bagiku juga agamaku. Wis podo-podo. Ya. Kalau sudah urusan agamamu silakan. Kami tidak akan menghancurkan tempat ibadahnya. Kami menghormati apa yang mereka kerjakan, silakan. Ya. Umat Islam bahkan memiliki adab dan akhlak, tidak menghancurkan rumah ibadah, ya, agama lain, tidak menghancurkan apapun yang ada di sana, bahkan tidak boleh menebang pohon. Ya. Di dalam perang pun kita tidak boleh sampai membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita. Ini akhlak dan adab umat Islam, sangat menghormati agama lain. Tapi kenapa mereka itu selalu mengganggu umat Islam, membantai umat Islam, ya? Di negeri Syam hari ini konflik antara Yahudi dan umat Islam di Palestina tidak kunjung selesai. Karena apa? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Konflik yang terjadi di bumi Syam tidak hanya di Palestina, di Suriah, ya. Kemudian di negeri-negeri Muslim, di mana di sana terdapat banyak, ya, intervensi atau tekanan-tekanan dari negara-negara Barat, negara Eropa, ya. Bahkan di Suriah itu, di sana yang menyerang umat Islam adalah bukan hanya pemerintah lokal, pemerintah Suriah, tetapi mereka dibantu oleh Rusia, mereka dibantu oleh Cina, dan mereka juga dibantu oleh negara-negara yang tidak senang terhadap Islam. Ini realita, ya. Mau ditutup-tutupi tidak akan bisa, karena memang sudah realitanya seperti itu. Mereka selalu mengintervensi kepentingan umat Islam di mana-mana. Bahkan hari ini kita pun sangat terasa sekali ketika berada di sebuah negeri yang ada permusuhannya terhadap umat Islam, permusuhannya terhadap para ulama, permusuhannya terhadap orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Terasa. Kenapa? Karena memang ini akan berlaku sampai hari kiamat, ya. Kita lanjutkan membaca ayatnya terlebih dahulu, baru nanti kita lanjutkan tafsirnya, ya. Menarik tafsirnya ini. Qul inna hudallahi huwal huda. Ya. Apa artinya di situ? Katakanlah inna hudallahi huwal huda. Nah, ini adalah satu petunjuk supaya kita yakin, supaya kita mantap, madep, istiqomah. Kenapa? Katakanlah, kul inna hudallahi, sungguh petunjuk Allah Subhanahu wa taala itulah huwal huda. Ya. Apa di sini? Yakni Islamlah yang menjadi petunjuk bagi manusia. Huwal huda, petunjuk kepada jalan kebenaran. Petunjuk, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Apa ihdinas siratal mustaqim itu? Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Dijelaskan di dalam Al-Qur'an.
Mereka adalah minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihina wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, ihdinas siratal mustaqim itu ini, Pak. Jalannya siapa? Ya. Jalannya para nabi minan nabiin. Dari mulai Nabi Nuh alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jalannya para nabi itu? Ya, di dalam surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl ayat 36. Ya, coba yang bawa Al-Quran dibuka. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ya, kalau salah dibenarkan. Walaqad ba'atsna fi likulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Nggih? Leres, Pak? Siapa yang sudah dapat? Surat An-Nahl itu surat yang ke-16. Ayat ke-36. Ya. 36. Ya. Siapa yang sudah? Mas Rumi, sudah? Oke, dibaca artinya. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Ya. Jadi di situ Bapak Ibu ada satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, di antaranya adalah jalannya para nabi. Apa jalannya para nabi itu? Ya. Para nabi diutus oleh Allah di muka bumi kepada setiap umat, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Visi misinya ada dua. Tujuannya ada dua. Kenapa diutus Nabi Nuh alaihissalam sehingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini digantikan oleh para ulama? Misinya dua. Apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut, yaitu satu, agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wajtanibut taghut, yaitu apa? Menjauhi taghut. Taghut ini apa? Para ulama mengatakan, ya, Ibnu Qayyim menjelaskan taghut ini ada 5. Di antaranya adalah setan. Taghut itu, setan ini di dalam Al-Quran dijelaskan minal jinnati wan nas, ya. Jadi taghut itu bisa berupa manusia, ya. Sebagaimana kemarin kita jelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 24, bisa jadi abaukum wa abnaukum wa azwajukum wa ashiratukum, ya, bapak, anak, istri, tetangga, keluarga, bisa jadi setan. Menghalang-halangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menghalang-halangi kita dari jalan perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi taghut itu bisa jadi setan, ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nahl itu adalah bentuk atau representasi satu amalan dari ucapan yang sudah kita lakukan. Kita melaksanakan ucapan atau sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Asyhadu alla ilaha illallah, ya. La ilaha illallah itu adalah ani'budullaha wajtanibut taghut, ya. Maka kalau orang-orang Yahudi itu dia
sama keyakinannya seperti kita, Tuhannya adalah Allah. Tuhannya satu. Ya. Monotisme ya. Tapi yang satu itu siapa? Apakah Allah Subhanahu wa taala? Sampai hari ini ada kalangan yang menyebut bahwa orang-orang Yahudi itu tidak boleh menyebut nama Tuhannya. Ya, kalau kita jelas Allah Subhanahu wa taala, lah tidak ada Tuhan selain Dia. Lah kalau dianya itu adalah Fir'aun. Ya. Sama kan satu. Kalau dianya itu adalah Namrud. Ya. Kalau Tuhannya itu adalah si Korun, ya. Kalau Tuhannya itu adalah cuman satu Tuhannya. Tapi bukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umat Islam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Beribadah kepadanya. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda bihaqqin illallah. Jadi la ilaha illallah itu enggak main-main, Pak. La itu adalah termasuk kita harus menafikan, meniadakan seluruh sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak meminta rizki kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilah itu kita harus menetapkan, namanya isbat ya. Namanya isbat itu kita menetapkan hanya Allah, tidak boleh selain Allah. Nah, itulah tujuan para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin, ini siratal mustaqim. Minan nabiyyina was-siddiqin, dan orang-orang yang jujur. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Surat Al-Hujurat ayat 15. Ya. Jadi siratal mustaqim ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya para nabi, para siddiqin. Siapa orang yang jujur itu, ya? Coba yang sudah buka surat Al-Hujurat ayat 15, tolong dibaca artinya. Ya, biar kita komunikatif ya, enggak ngantuk dan lebih serius lagi untuk bisa memahami ayat ini. Al-Hujurat surat ke-49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Sampingnya Mas Romi sudah? Ya, Mas siapa itu? Sudah? Belum? Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Silakan dibaca artinya. Nggih. Monggo. 15. Artinya mawon, nggih. Nggih. Yang baca dapat pahala banyak ini ya. Insyaallah ya. Yang dapat pahalanya nggih. Orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, jadi orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur itu siapa, Pak? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu. Mereka beriman kepada Allah dan Rasul, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beriman, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang Yahudi percaya Rasul enggak? Percaya Nabi Muhammad tidak? Orang-orang Nasrani percaya Nabi Muhammad tidak? Kenapa mereka kafir? Karena mereka tidak mempercayai
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tsumma lam yartabu, orang beriman kepada Allah dan Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsumma lam yartabu. Mereka tidak ragu-ragu. Ya. Lawang ini ada umat Islam tapi ragu-ragu terhadap ajarannya Rasulullah, ragu-ragu terhadap sunnah, ragu-ragu terhadap syariat Islam. Ya. Seperti hari ini, apa itu yang viral-viral itu? Merusak pikiran umat Islam. Ya. Mereka dirusak dengan berbagai macam pemahaman yang ya banyak terjadi ya, perbedaan pendapat di antara umat Islam. Tetapi perbedaannya itu adalah perbedaan terkait tentang masalah akidah. Ya. Dan ini kita diarahkan oleh orang-orang sekuler, orang-orang yang anti agama itu untuk berpikir bahwa ya umat Islam ini memiliki model ya, cara berpikirnya seperti Yahudi dan Nasrani. Tidak hanya cara berpikir, tapi pola hidupnya, gaya hidupnya, berpakaian saja, sampai masalah sisiran, masalah gaya rambut. Itu seperti orang Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Ya. Gaya berpakaian, gaya ngomong, ya. Hai bro, ya. Halo guys. Padahal ada yang ya, maukah kamu kalau aku sampaikan kalian akan saling mencintai? Ala ukhbirukum, maukah engkau aku kabarkan sesuatu apabila yang engkau lakukan ini akan menjadikan kalian saling mencintai? Afsus salam, yaitu apa? Tebarkan salam. Ya, ya coba kita rubah, kita mengikuti sunnah. Assalamualaikum ya akhi, assalamualaikum ya ukhti. Bro, ya apa bro kabar ya bro? Koyok akrab pun. Ya. Tapi gak ada pahala, ya, gak dapat pahala. Tapi kalau antum doakan saudaramu, assalamualaikum ya akhi, ya, apalagi antum doakan lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, assalamualaikum asyrah, warahmatullahi asyrah, wabarakatuh asyrah, 30 derajat pahala kalian dapatkan. Belum lagi kita mendoakan saudara itu adalah pahala. Belum lagi dijawab dengan salam yang begitu adem. Ya, wis gak dikai duwe gak apa-apa, sing penting salamku jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagimu, kesejahteraan, warahmatullah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan keberkahan untukmu. Subhanallah, rezeki oleh, rahmat oleh, bahagia keluarga, masya Allah ya. Timbangannya, oi bro, apa guys? Malah kadang-kadang gak seneng. Oh itu, ya. Wis gak oleh pahala. Inilah kadang-kadang kita itu hari ini secara tidak sadar mengikuti siapa? Yahudi dan Nasrani. Kita tidak yakin terhadap Islam, padahal di dalam ayat itu yang dibacakan tadi adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, tidak ragu-ragu. Ya. Wajadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kemudian apa? Mereka tidak ragu-ragu mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti syariat Allah, disertai dengan apa? Mereka juga apa? Memperjuangkannya. Jangankan kita memperjuangkan Islam, kita itu melaksanakan sunnah saja, melaksanakan syariat Allah saja, kadang-kadang kita ini masih beban, apalagi memperjuangkan. Ya. Sampai nung lapo melok-melok iku wis jarno kiai-kiai iku sing ya, ustad-ustad iku karepe dhewe. Wis ana sing memperjuangno sampai nunggu tuwek, gak ono tenagae, gak duwe-duwe. Wis karek ya, asam urat boyo
sampean niku apa mikir nih? Ya Allah ya. Sudah dia tidak memikirkan bagaimana dia melaksanakan komitmen konsisten istiqomah menjalankan syariat Allah dan Rasulnya, dia sudah tidak mau berjuang bi amwalihim wa anfusihim dengan harta dan nyawa ya. Infak sulit ya. Hadir di majelis taklim sulit. Lu ngono cari arep berangkat nang Afghanistan. Arep lapo ya. Nono turu. Waduh. Soro Pak nang ngono Pak ya. Sampeyan arep budal langsung ditangkep Pak. Ya. Ini resikonya. Tapi kata Allah, ulaika humus shodiqun, itulah jalan orang-orang yang shodiq, yang benar. Betul-betul dia itu melaksanakan syariat Allah, berjihad di jalan Allah, itulah jalan orang yang benar, dan itu jalan yang ditempuh oleh siapa? Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus para nabi, siddiqin, wasyuhada. Dan jalannya orang-orang yang syuhada, orang yang hidupnya itu bukan untuk hidup. Hidupnya itu untuk mencari mati. Loh kok iso Ustaz urip golek mati ku piye? Ya. Kalau sudah cinta kepada Allah, kalau sudah dia itu mahabbah mencintai Allah Subhanahu wa taala, kira-kira orang yang mencintai seseorang dia rindu tidak? Ya. Syaratnya rindu itu cinta. Kalau sampean rindu tapi nggak cinta terus rindu karo sapa? Oh nggak cinta, nggak seneng kok. Tapi aku rindu loh. Sampean seneng gak seneng? Loh, iki wong munafik iki Pak. Ya, munafik. Ya. Ngomong iya tapi atine apa? Benci. Gak seneng ya. Gak seneng sholat, gak seneng zakat, gak seneng infak, gak seneng majelis taklim. Ya. Ketemu saudara muslim yang gak seneng, hatinya tidak merasa cinta kepada Allah, kepada orang yang mencintai Allah, kepada orang yang mencintai syariat Allah. Bagaimana dia rindu? Akan tetapi orang-orang yang memiliki siratal mustaqim ini, para syuhada ini, mereka yang ditempuh adalah apa? Alladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika humul muflihun ya. Banyak ayatnya. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang syahid, dan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa? Innallaha ma'as sabirin, itu apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Masih ragu dengan ayat Allah? Jangan kalian mengatakan mereka orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, akan tetapi apa? Mereka itu hidup. Walakin la tash'urun. Orang yang mati syahid itu di dalam hadis disebutkan mereka pertama kali ya darahnya mengalir itu seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali darahnya menetes ya. Kemudian ketika dia meninggal dunia, Masya Allah ya, dia bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. 70 keluarganya langsung bisa dibawa masuk ke dalam surga. Dan ruhnya, kenapa dikatakan oleh Allah tidak mati orang yang mati syahid itu? Karena ruhnya itu langsung dibawa oleh burung hijau keliling ke surga. Ya.
Tapi kalau kita ini matinya ya mati karena boyok, karena encok, karena asam urat, terus karena gak duit, ngenes, stres, terus mati ya, masuk kuburan Pak. Hisabnya juga sesuai dengan amal perbuatan kita. Tapi kalau orang mati syahid, ya, pertama kali dia ketembak, pertama kali dia berhadapan dengan musuh, lukanya menghapuskan dosanya, ya. Kemudian ruhnya dibawa keliling, dia bisa memberikan syafaat kepada 72 keluarganya dan diberi 72 bidadari surga. Subhanallah, ya. Wah, ini kalau cerita ini panjang Pak ya. Ini luar biasa, dan ini keutamaan orang yang mati syahid. Kenapa ini ihdinas siratal mustaqim? Orang-orang yang mati syahid ini memiliki keutamaan. Ya, minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, 4 itu ya, para nabi, para siddiq, orang-orang yang benar ya, di dalam Islamnya benar, kemudian syuhada dan solihin, orang-orang yang soleh ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh. Amin, amin. Kemudian di dalam Al-Fatihah itu Allah jelaskan ghairil, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Siapa yang dimaksud? Ada yang ingat? Dulu kan kita sebelum masuk surat Al-Baqarah kita mengkaji tafsirnya Al-Fatihah. Siapa yang dimaksud? Ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Bukan jalan orang-orang yang maghdub, orang yang Engkau murkai. Al-maghdub huna al-yahud. Orang yang dimurkai oleh Allah, tafsirnya di dalam ayat ini para ulama menjelaskan mereka adalah orang Yahudi. Kita tidak boleh mengikuti jalan mereka. Walad dolin. Siapa walad dolin? Ad-dolin. Orang-orang yang sesat siapa? Nasrani. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah saja itu Masya Allah Pak. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kita sudah, oh ya, kita harus menjauhi dari sikap perilaku kehidupan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Di situ dikatakan dimurkai oleh Allah orang Yahudi itu. Kenapa? Para ulama menjelaskan karena mereka itu pinter-pinter. Ya. Dulu kan kita kaji ya, Yahudi itu pinternya Masya Allah ya. Sampai mereka ini apa? Apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam ya. Mereka karena kepintarannya itu mereka tidak mengikuti nabinya. Bahkan mereka apa? Membunuh para nabi. Ya. Orang-orang Yahudi ini mereka pinter, tapi mereka tidak melaksanakan ilmu yang dia miliki. Mereka tahu Al-Quran itu benar, tapi mereka tidak ikut. Ya. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum. Nabi Isa itu mereka sudah menyeru. Nabi Musa juga begitu. Ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum. Saya ini diutus oleh Allah kepada kalian. Tapi mereka tidak mau ikut. Mereka menyelisihi ajaran Nabi Isa, mereka menyelisihi Nabi Musa. Apa yang diselisihi?
Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa musaddiqan bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, kelak nanti akan ada ya penggantiku, utusanku, yaitu siapa? Disebutkan namanya di dalam Taurat dan Injil, namanya siapa? Ahmad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka ingkar, mereka kafir. Nah, ini mereka apa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, orang-orang yang sesat. Orang-orang Nasrani disebutkan di sini adalah mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Beribadah tanpa berdasarkan ilmu. Nah, maka umat Islam itu juga tidak boleh beribadah kepada Allah tanpa ilmu, ya. Ibadahnya rajin, ya. Ibadahnya rajin tapi tanpa ilmu. Ono salat ngadep ngitan. Ya. Duh, ada, Pak? Ya. Ada enggak? Salat bukan ngadep kiblat, tapi kiblatnya barat, Ka'bah, tapi menghadap ke timur. Salat, ya. Puasanya tanpa ilmu, ya. Ajaran-ajaran yang menyesatkan hari ini juga banyak sekali. Kalau kita tidak mendasarinya ibadah kepada Allah tanpa ilmu sama. Makanya kita berlindung kepada Allah supaya tidak terjebak kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ihdinas siratal mustaqim. Maka di sini disebutkan kul inna hudallahi huwal huda. Ya, kembali ke ayat yang kita bahas, surat Al-Baqarah ayat 120. Kul inna hudallahi huwal huda. Apa huda ini? Apa huda di sini? Petunjuk. Apa petunjuk di sini? Islam, ya. Huda, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian wala in taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Nah, coba diterjemahkan Pak panjenengan, wala in taba'ta ahwa'ahum. Yes, ayat 120 tadi Pak. Lanjutannya ya. Wala in taba'ta ahwa'ahum, dan wala in taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Nggih. Terjemahnya? Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad, ya, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Ya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, ya, setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Nah, ya, ini ancaman Pak, ya. Tadi informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, peringatan. Tapi kalau ngeyel, ya, biasanya itu kan banyak ngeyelnya daripada nurutnya, karena hawa nafsu, ya. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Nah, ini nanti kita coba sedikit jelaskan. Apabila wala in taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi. Nah, kalau sudah ada penjelasan, sudah ada petunjuk, ya, kalau sudah memahami Islam ini yang paling benar, Islam inilah aturan yang akan mendatangkan keselamatan fid dunya wal akhirah,
tapi hawa nafsunya itu, ya, karena memang innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu condongnya kepada keburukan, ya. Coba panjenengan nek nafsune iku nafsu api apa nafsu elek? Yang mendominasi hawa nafsu kita itu pasti kita kalau hawa nafsunya lebih dominan, hawa nafsunya lebih besar daripada imannya pas, ya sholat tahajud gak tahu, qiraatul Quran gak pernah, sodako gak pernah, majelis ilmu jauh, teman-teman yang soleh tidak, ya, akhirnya berada pada lingkungan yang akhirnya hawa nafsunya lebih besar. Kira-kira ketika hawa nafsu lebih besar itu mengarahkan kepada kebaikan atau keburukan? Pasti kita itu condong kepada keburukan. Kalau kita tidak memilih Islam sebagai way of life, thariqah, ya, atau millah, agama, cara hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Malaka minallahi min waliyyin wala nasir." Padahal apa? Ilmunya sudah kita pahami. Iya, Islam itu yang paling benar. Islam itu yang paling relevan. Islam itu yang paling, ya, nidhamul haya, aturan hidup yang sangat baik, ya, bisa mengatur kehidupan, mendatangkan maslahat yang lebih besar. Tapi mereka tidak melaksanakan Islam. Ilmunya sudah paham. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau masih mengikuti Yahudi dan Nasrani, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka kalian tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Min waliyyin, ya. Jadi di sini, ya, ada di dalam tafsir As-Sa'di itu menjelaskan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu berupa apa? Kalian tidak akan mendapatkan wali-wali, ya. Kemarin sebelum ini pertemuan yang kemarin kita membahas apa? Generasi wali, ya. Artinya kalau kita mengikuti Nasrani dan Yahudi sebagai aturan kehidupan di dunia ini, kita tidak akan mendapatkan seorang pemimpin, ya, yang akan melindungi, yang akan mendatangkan kemaslahatan di tengah umat ini. Wala nasir, dan tidak akan mendatangkan pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala ketika umat ini sudah condong kepada aturan Yahudi dan Nasrani. Mereka sudah mengikuti gaya hidupnya, perekonomiannya, politiknya, pendidikannya, sosial budaya dan lain sebagainya. Mereka ikut Yahudi dan Nasrani, tidak akan mendapatkan pertolongan, tidak akan mendapatkan kepemimpinan yang baik, ya. Makanya waktu dulu 212 itu terjadi sebuah peristiwa besar, ya, bersejarah mungkin, ya, di Indonesia itu. Kenapa? Gara-gara apa? Gara-garanya apa? 212 itu kita ini sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, la tattahidul Yahuda wan Nasara aulia, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani pemimpin, ya. Aulia. Nah, di sini dilecehkan, ya. Jadi tidak apa-apa orang Islam mengambil pimpinan orang-orang Kristen itu. Aulia itu bukan pimpinan tapi teman, ya. Kalau teman saja tidak boleh, Pak, apalagi seorang pemimpin. Nah, ini logikanya dibolak-balik, ya, dibolak-balik. Nah, inilah resikonya ketika kita mengikuti millah mereka, mengikuti cara hidup mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah tidak akan mendatangkan pertolongannya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ini adalah salah satu peringatan bagi kita untuk istiqomah, ya.
terhadap petunjuk yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah terhadap Islam yang hari ini Islam ini sudah semakin menghadapi ujian yang luar biasa. Apalagi kita itu dihadapkan pada apa? Konflik atau antara Islam, Yahudi dan Kristen. Ya. Kita itu diberikan pemahaman Islam, Kristen, Yahudi itu sama. Agamanya sama, tidak ada bedanya. Ya. Dan ini juga diajarkan mereka kepada anak-anak kita, umat Islam, dan mereka pun mengatakan sama. Ya. Ini mereka itu penganut agamanya Ibrahim. Mereka menganut agamanya Nabi Ibrahim. Padahal agamanya Nabi Ibrahim itu apa? Apakah Nabi Ibrahim menganut agama Kristen atau Yahudi? Apa agamanya Nabi Ibrahim? Jelas agamanya Nabi Ibrahim adalah Islam, ya. Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kanu hanifam muslima. Ya, Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi dan Nasrani, tapi agamanya Nabi Ibrahim apa? Islam, memurnikan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini terjadi konflik, Pak. Nah, konflik yang ada antara tiga agama ini adalah terkait dengan apa? Dengan urusan dunia, ya, materi, jabatan, kekuasaan. Nah, kalau terkait untuk masalah urusan ideologi, urusan agama ini adalah mereka memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tidak akan rela terhadap umat Islam. Sehingga pola-pola atau metode, ya, atau cara-cara untuk memurtadkan umat Islam tanpa sadar itu mereka betul-betul, ya, gunakan. Mereka bikin itu, ya, mereka buat semenarik mungkin bagaimana umat Islam itu tidak perlu keluar dari agamanya, tetapi mereka sudah murtad, ya, ya, dengan cara-cara gaya hidupnya. Sekarang misalnya kecenderungan para remaja itu dengan drakor misalnya, ya, tapi kayaknya sih tidak hanya remaja saja, Pak, ya, ya, orang tua juga senang drakor, ya, sinetron, ya, sinetron, ikatan cinta, ya, TikTok. Ini semuanya wasilah atau cara untuk apa? Umat Islam mengikuti gaya mereka. Nah, ini. Jadi disinilah hatta tattabi'a millatahum haitsu afradul millah ala annal kufra kulluhu millatun wahidah. Nah, millah mereka itu satu. Al-kufru millatun wahidah. Untuk mengikuti mereka berbagai macam bentuk, berbagai macam pola, kekafiran itu menjadi satu. Al-kufru millatun wahidah. Artinya apa? Kekafiran itu millah, agama yang sama. Semua kekafiran itu memusuhi siapa? Memusuhi Islam. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab. Siapa ahlil kitab? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin. Siapa musyrik? Ya musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah, yang menjadikan tandingan selain Allah. Ya. Orang-orang musyrik banyak sekali, ya. Kalau kita belajar tauhid itu bentuknya banyak, bermacam-macam. Ya. Sekarang itu ada komunisme, ada liberalisme, ada kapitalisme, ada komunisme. Ini semuanya kalau kita melihat
gayanya mereka itu, mereka ini adalah orang-orang yang ya menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan. Ada tandingan yang lebih pintar dari Allah, yang lebih kaya dari Allah, yang lebih segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Semuanya itu mereka kekal berada di neraka. Ya. Wah, ngeri. Ya, kajiannya ngeri ini ya. Ini kalau dengan orang-orang orientalis, Pak, orang-orang orientalis ya, kayak model Senogorgonya gitu ya, orientalis kuler. Ini mereka memberikan bantahan-bantahannya ya. Tetapi kalau kita tidak yakin, kita ragu-ragu, nah ini makanan empuk ya. Karena mereka itu kelasnya profesor, doktor ya. Mereka memiliki riwayat akademik ya. Mereka kuliahnya di luar negeri, sementara sampean gak tahu kuliah ya. SD gak lulus, ngaji gak tahu ya. Ya. Terus moro-moro nonton YouTube, nonton Facebook ya. Wah, akhirnya jadi kiai dadakan ya. Terus fatwanya gak karu-karuan. Ikutnya yang diikuti ya orang-orang yang memang mereka memiliki tujuan untuk apa? Menghancurkan Islam, memecah belah umat Islam. Dan inilah tujuannya, karena orang-orang kafir itu millatun wahidah. Siapapun mereka, apapun namanya, mereka itu yang jelas akan tidak senang kalau Islam itu menang. Ya, apapun namanya, Pak. Ya, apapun namanya, mereka mengatasnamakan apa saja. Mereka itu satu milah, ya, satu agama dengan Yahudi dan Nasrani. Ya. Mereka tetap tidak senang terhadap Islam. Oleh karena itu, nasihatnya adalah ketika ayat ini turun, Rasulullah tinggalkan, ya, tinggalkan mereka. Kamu tidak usah takut. Resikonya kalau kamu terus bersama mereka, mereka itu tidak akan rela terhadap kamu sampai hari kiamat. Artinya apa? Menghalang-halangi umat Islam di dalam memperjuangkan agamanya. Nah inilah, kita harus istiqomah, kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya, teguhkan hati kami di atas agamamu. Semoga kita bisa istiqomah, bisa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.